Nah, oke. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Halo. Terdengar jelas ya suara saya ya. Ya. Terima kasih sih. Oke, kita mau kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan sebagian dari firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, aku mau ajak saudara-saudari untuk mengangkat satu pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita banget pujiin dari awal karena kita tahu bahwa hati kita hanya percaya kepadanya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Tapi kami percaya kepadamu. Kaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau kami. Hati kami percaya kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Terima kasih Tuhan. inilah hati kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang luar biasa. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa setiap harinya ya Tuhan, atas berkat yang berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada kami, nafas yang baru setiap paginya ya Bapa. Kau berikan kami kesehatan yang berlimpah-limpah ya Bapa. Ya Bapa, kami berkumpul ya Tuhan di dalam Zoom Fellowship pada malam hari ini ya Tuhan untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan isi dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Ikut campur turut tangan ya Bapa dalam kelangsungan ibadah ini ya Bapa. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam keadaan kurang fit ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan, sehingga besok pagi ya Tuhan mereka bisa melakukan aktivitas mereka ya Bapa seperti sedia kala ya Tuhan dalam keadaan tubuh yang sungguh luar biasa sehatnya ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa pergumulan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin pada saat ini masih kondisinya masih sakit ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, soal kami akan menaikkan pujian dan sorak-sorai kami ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kiranya pujian ini ya Tuhan berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau bersukaria di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau semangat dalam lagu ini, kita mau bersukaria untuk nama Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah bersih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita mau bersuka di hadapan Dia. Oke, pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian untuk saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Noel mau kesaksian? Iya, kesaksian. Puji Tuhan, kemarin minggu kemarin kami ada di sekolah itu ada acara untuk BKSN. BKSN itu kepanjangannya dari Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, di sini di kelas aku kita akan adakan lomba 1 SD. Jadi lombanya itu kita koor membacakan Injil, cerdas cermat, sama drama. Nah, puji Tuhan, aku selama minggu kemarin bisa ngikutin untuk latihan dramanya, karena aku yang bagian drama. Nah, untuk drama aku itu yang cerita anak bungsu anak bungsu pergi ke negeri orang yang meninggalkan bapaknya itu, anaknya yang hilang. Nah, aku tugasnya jadi anak sulungnya. Terus dan ada 8 orang tokoh lah di situ. Nah, kemudian juga pas di hari H-nya itu kita dipersiapkan. Jadi ada yang cerdas cermat, ada 3 teman aku. Terus ada juga yang membacakan Injil sama kur sama satu lagi drama. Nah, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Nah, di situ di hari itu juga ada temanku yang ulang tahun. Jadi istirahat kedua dapat makanan gratis dari bento-bento gitu. Nah, kemudian jadi ceritanya pas kita di hari H-nya itu kita dipersiapin. Kemudian kita tuh yang paling pertamanya masuk ke sesi kur. Nah, di kurnya itu kita udah selesai, pas udah mau selesai, kayaknya suara aku dia yang paling kenceng. Nah, tapi kata guru aku, kayaknya ini suaranya pada kecepetan deh. Jadi kita tuh ada ini, kalau di lagunya, biar anak-anak datang kepadaku. Di situ ada yang nadanya sopra sama nadanya alto, jadi ganti-ganti. Nah, itu kita udah melihat juga tuh dari kelas-kelas lain. Ada dari kelas 5 tuh mereka kayaknya kompak banget gitu. Jadi kayak ada hentakan kaki, tepuk tangan, terus jadi ya gitu aja. Kemudian pas yang bagian dramanya juga berjalan dengan baik. Tadi ada kelas dari kelas sebelah, itu menurut aku, wah ini bagus nih orang-orangnya, dramanya, aksesorisnya banyak, sejenisnya juga banyak, dan aku di kelas aku tuh sebenarnya kalau aku pikir-pikir kostumnya dikit, jadi kayak kostum biasa gitu. Nah, kemudian semuanya udah berjalan dengan baik, tapi pas kita di tengah-tengah drama itu, setelah kelas aku langsung ke kelas lain tapi hujan. Jadi untuk drama kelas-kelas yang lainnya jadinya ada di tempat lain setelah pulang sekolah. Jadi gak bisa semuanya yang ikut. Nah, baru aja nih hari ini pagi-pagi pas kita ada apel pagi, nah kita diumumin tuh kelas saya drama juara 1 dan kur juga juara 1, jadi 2 kali juara 1-nya. Puji Tuhan, padahal aku kiranya
bisa aja gak juara 1, tapi puji Tuhan bisa sampai 2 gitu juara satunya. Jadi ya udah begitu aja untuk kesaksian aku. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Keren ya, dua-duanya juara 1 semua gitu ya. Mau drama, mau kur. Kur itu yang liturgi bukan ya? Liturgi gitu kan ya? Oke, puji nama Tuhan. Dua-duanya juara 1 karena tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan ya. Walaupun kita berpikir, duh kayaknya kita nggak bisa juara 1 nih. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Kita juara 1. Noel dan kelompoknya juara 1. Dua-duanya malah ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang sungguh luar biasa untuk Noel. Oke, ya karena juga waktunya juga udah 1952, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau angkat satu pujian, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau pilih dari awal, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri pada kami untuk kami beribadah kembali padamu Tuhan di dalam ibadah Zoom kami malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan,
Dan kami bersyukur, kami boleh diberi kesehatan, dan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Malam ini kami bersama-sama mau belajar firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti dan memahami serta menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang taat dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami untuk mengiring Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu dan pelayanan yang diberi ya. Saya sebenarnya belum ada persiapan firman. Pas malam dapat jadwal, saya bilang, waduh saya belum dapat firman nih yang mau saya sampaikan malam hari ini ya. Tapi karena kemarin saya udah baca firman yang di Yakobus, saya ngambil di kitab Yakobus 2, pasal 14 ayat 17, saya bilang saya mau bawa firman ini deh. Yaitu di perikop ini dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya bawa firman ini untuk kita bersama-sama belajar. Mungkin firman ini sudah sering kita dengar ya, ada familiar. Di ibadah-ibadah kita sering mendengar firman ini. Tapi nggak ada salahnya kita terus belajar, diingatkan kembali untuk bagaimana hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang bagaimana yang membawa keselamatan. Ya saudara, mari kita bersama-sama baca di ayat 14 sampai 17. Masing-masing baca ya di rumah. Oke, kita mulai. Di ayat 14, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Di ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, di sini ditekankan demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini ada penekanan kata perbuatan. Iman disertai dengan perbuatan. Harus disertai dengan perbuatan. Jadi, di dalam iman kita, percaya pada Kristus, kita diharuskan juga menjadi pelaku. Artinya, kehidupan kita harus kita nyatakan bahwa kita sebagai orang percaya. Keseharian kita juga melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjadi suatu contoh. Hidup kita ini seperti sebuah film, saudara. Jadi kita ini menjadi tontonan. Semua orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita, kehidupan kita. Kalau kita katakan kita orang percaya, kalau kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai orang percaya, maka kita mempermalukan Tuhan kita. Secara tidak langsung, kita telah mempermalukan Tuhan kita. Baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, keseharian kita harus memuliakan nama Tuhan. Artinya harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kemudian di Yakobus 2 ayat yang ke-26, kita ambil sedikit yang di ayat 26. Ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi bahaya sekali kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak ada, maka disebut adalah iman yang mati rohani, saudara. Bukan mati jasmani ya, tapi rohani kita itu mati. Jadi tidak bertumbuh iman kita. Kita melihat saudara kita yang mengalami kesulitan, kalau kita bisa, kita harus
membantu. Ya. Terkadang kita di dalam ibadah ini juga kan kita sering saling mendoakan, saudara kita yang sakit kita mendoakan. Itulah contoh iman kita mengasihi saudara kita, ya. Walaupun dalam ibadah kita tetap peduli, ya, kita tetap saling mendoakan. Itu suatu perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Kemudian perbuatan keseharian kita itu bukan hanya kepada saudara seiman kita saja, bukan hanya kepada saudara di dalam keluarga kita, tapi orang-orang di luar kita juga kita harus mengasihi mereka, harus juga peduli pada mereka. Ya, terkadang kita di dalam lingkungan kita ada tetangga kita yang sakit, kita juga datang besuk dia, ya. Itu suatu perhatian kita kepada sesama kita. Karena kita akan dinilai orang secara tidak langsung, kita akan dinilai orang. Oh, ternyata begini ya, orang yang percaya pada Tuhan baik ya, bisa mau berkunjung kepada kita yang memang beda sama dia. Ya, saya sering mendengar juga cerita di sekolahan kayak ibu-ibu ya. Dia juga bilang, saya dulu juga pernah loh tinggal di rumah orang yang beda dengan saya, kata, tapi mereka baik, mereka welcome, bahkan kami mau melakukan ibadah kami, mereka juga memberikan tempat untuk kami. Jadi itu yang Tuhan mau, kita tidak boleh membedakan, bahkan kita tidak boleh menolak orang yang masuk ke rumah kita. Peribahasa mengatakan yang seekor binatang aja masuk ke rumah masih kita kasih makan ya, kita masih ada belas kasihan, apalagi kalau sesama manusia yang membutuhkan, seperti di ayat yang dikatakan yang ke-15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan makanan dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, hanya berkata selamat jalan tapi tidak memberikan apa-apa, itu sama aja tanpa hanya memberikan istilahnya kata-kata saja, tapi tidak ada tindakannya, nggak ada, ya, tidak memberi, bahkan kan itu yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang Tuhan tidak inginkan. Kita harus peduli dengan sesama kita. Kemudian perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan, saudara, tetapi perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Yang menyelamatkan kita itu apa jadinya? Kita tidak bisa katakan, oh saya berbuat baik, oh pasti saya akan diselamatkan. Saya bilang saya percaya pada Tuhan, saya pasti diselamatkan. Belum tentu, saudara. Yang menyelamatkan kita adalah pembaharuan hati kita oleh Roh Kudus. Ya, sehingga kehidupan kita tercermin iman yang taat kepada Kristus. Itu yang menyelamatkan kita. Pada saat kita percaya pada Tuhan, otomatis kita balik dari kehidupan kita yang lama. Jadi kita berubah dari kehidupan lama menjadi hidup yang baru. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita lihat di ayat ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya saudara. Pada saat kita percaya pada Tuhan, pada saat kita terima Kristus sebagai Tuhan kita, artinya kita sudah menjadi ciptaan baru. Artinya kita sudah stop meninggalkan kehidupan kita yang lama dan ikut dengan kehidupan Kristus. Ikutin teladan Kristus, sehingga hidup kita
menjadi contoh yang baik dalam lingkungan hidup kita, bagi keluarga kita yang belum percaya. Jangan kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang belum percaya di sekeliling kita, saudara. Karena pernah ini ya, kerabat saya, pada saat itu dia belum percaya pada Kristus, belum menerima Kristus sebagai Tuhan. Tapi anak-anaknya ikut sekolah minggu, ikut kegiatan gereja. Terus saya coba bilang, kapan ke gereja? Ikut dong, saya bilang kan ke gereja. Anak-anaknya udah pada ikut nih, saya bilang kan, udah percaya Tuhan. Sekarang orang tuanya dong, saya bilang kan ya. Terus dia jawab apa, saudara? Ngapain saya ke gereja, kata dia. Wong, orang yang sudah percaya Tuhan juga masih kehidupannya masih nggak benar, kata dia. Ya, maaf ya. Ada memang orang Kristen yang saya percaya tapi masih melakukan hal yang dilarang Tuhan, seperti masih berjudi, ya, saudara. Masih ya suka ngomongin orang, itu yang dia bawa contohnya. Masih begitu, katakan masih juga begitu begini. Saya bilang, loh, kita nggak bisa melihat dari manusianya. Yang kita lihat adalah orang yang mau kita percaya itu yang kita ikutin teladannya. Karena manusia terkadang hanya bilang percaya, tapi kehidupannya belum tentu seperti orang yang percaya. Itu yang bahaya. Jadi menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya, saudara. Karena dia melihat perbuatan kita, ya kan? Jadi kita menjadikan dosa, membuat orang tidak selamat di dalam kehidupan kita. Akhirnya saya bilang, jangan melihat manusianya, ya. Saya bilang pemimpin agama pun masih melakukan dosa. Karena kita manusia yang tidak luput dari dosa. Masih penuh kesalahan, masih banyak hawa nafsu yang kita inginkan, kita turutin hawa nafsu dagingan kita, ya kan? Makanya kita perlu bimbingan Roh Kudus untuk selalu kita diperbaharui seperti Kristus selalu diperbaharui. Kita ini lemah, daging itu selalu menuruti daging yang penuh dengan keinginan duniawi. Akhirnya kami terus bawa doa, dan puji Tuhan, suami istri percaya pada Tuhan. Saat ini menjadi pelayan Tuhan juga. Ya, kalau kita melihat manusianya, memang banyak kecewanya, saudara. Terkadang kita lihat udah rajin ke gereja, pelayanan, ya. Tapi kehidupan kita kalau tidak di luar gereja sudah berbeda. Hati-hati ya untuk kita semua. Biarlah kita menjadi contoh yang benar, ya, menjadi penginjil untuk lingkungan hidup kita, sekitar kita, saudara kita yang belum percaya. Otomatis kehidupan kita sudah menjadi penginjilan, saudara. Keseharian kita itu penginjilan. Penginjilan bukan berarti harus kemana-mana, harus di atas mimbar. Ya, di dalam keseharian kita, kehidupan kita sehari-hari sudah merupakan penginjilan. Ya, secara tidak langsung kita sudah menginjili orang yang ada di sekitar kita, yang melihat kita. Ya, itu tujuan hidup kita, agar apa? Iman kita tidak mati. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati rohani, tidak berkembang. Dan jelas, iman yang mati tidak dapat diselamatkan, saudara. Ya, tidak ada keselamatan di situ. Kemudian iman terkadang memang tidak dapat kita lihat. Ya, seperti Abraham, dia beriman pada Tuhan dan dia melakukannya. Ya, terkadang mustahil, hal yang mustahil. Iman itu memang hal yang mustahil, ya. Kita percaya hal yang mustahil, belum tentu benar terjadi. Kalau manusia lihat itu kan mustahil, kayak Nuh membuat bahtera di atas gunung. Pasti orang-orang sekitar dia bilang dia tuh gila, ya kan? Kok maunya bikin bahtera, orang keadaan dunia baik-baik aja, buat apa sih bahtera di atas, ya kan? Jauh-jauh lagi di atas gunung, ya. Memang iman itu kelihatannya gila. Orang yang belum percaya melihatnya seperti hal yang gila kita lakukan. Tapi itulah iman, karena iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya itu akan terjadi. Itulah iman.
Ya, kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh firman Tuhan di sini yang iman dia kerjakan langsung, ya, iman serta perbuatan dia lakukan, maka Tuhan memelihara hidupnya sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya Tuhan pelihara. Bahkan Abraham menjadi bapa segala bangsa, ya saudara. Kemudian kita mau jadi Tuhan menekankan di sini iman yang benar bukan hanya di mulut. Ya, iman yang benar harus disertai dengan perbuatan dan praktek. Itu tadi kita katakan, ya kehidupan kita banyak sekali yang harus kita perbuat. Kita tahu di mana posisi kita, kondisi kita, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, ya kita lakukan. Ya, kita lihat di sekitar kita, saudara-saudara kita, saudara dalam keluarga kita mungkin ada yang kekurangan, yang perlu bantuan, kita bisa. Kalau kita bisa, kita lakukan. Ya, itu yang Tuhan mau. Kalau kita katakan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, tapi hidup kita jauh dari ketaatan, itu adalah iman yang palsu. Adalah iman palsu, membohongi diri sendiri. Ya, iman yang palsu dan itu adalah mati. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah masuk di dalam kategori orang yang beriman dengan tepat atau belum? Ya, terkadang kita memang punya kelemahan, kita punya kekurangan, banyak kekurangan dalam diri kita, tapi biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk menyempurnakan kita. Ya, selalu menyempurnakan kita. Saya dulu kehidupan kami itu, lingkungan hidup saya itu di tengah-tengah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, kami masa kecil saya itu di lingkungan orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Banyak sekali ya saudara, kalau kita di lingkungan yang di luar Tuhan itu banyak sekali godaan, ya bahasa-bahasa yang kurang pantas. Tapi karena orang tua kita tetap pegang teguh keyakinan pada Tuhan, anak-anaknya dibawa sekolah minggu setiap minggu. Jadi kami tidak terpengaruh dengan hal itu. Bahkan kami tetap teguh dalam iman. Walaupun kami memang terkadang dibedakan, ya. Tapi itulah kehidupan. Kita ini minoritas dan bahkan kita ini Tuhan katakan apa? Jadilah merpati serigala di tengah domba di tengah serigala ya. Jadi kita harus tahu memang kita ini lemah, tapi di dalam Tuhan kita itu kuat ya saudara. Ya. Terus saya mau katakan dikatakan lagi di sini iman tanpa perbuatan disebut mati karena apa? Karena perbuatan baik itu karena kurangnya perbuatan baik itu yang mengungkapkan kehidupan kita bahwa kita belum diubah, kehidupan kita tidak diubah, tidak berubah. Jadi masih bilang percaya tapi masih dalam kehidupan yang belum berubah 100%, saudara. Masih ada hal-hal yang terkadang kita tanpa kita sadari dengan kata-kata kita, kadang kita mengatai orang atau memfitnah orang, atau secara tidak langsung kita telah menyakiti orang dengan kata-kata kita. Itu terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Ya. Jadi belajarlah untuk untuk menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan senang dengan anak-anak yang memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Jangan kita mau menjadi orang yang beriman di dalam ibadah kita, ya rajin ke gereja, pelayanan, terus melakukan hal-hal ibadah yang benar, tapi jangan sampai kita di luar
juga melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Ya, jadi kayak apa? Dua sisi yang bertolak belakang, saudara. Ya, jadi di sini saya mau menekankan untuk kita selalu terus menambah iman kita, terus melatih iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita terus diteguhkan, agar kita terus menenangkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Sampai di sini saya mau bawa kita ke dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami telah belajar firman-Mu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya percaya pada Engkau di bibir saja, tapi kami mau disertai dengan tindakan kami Tuhan, iman dan tindakan kami biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu, mencerminkan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau beri, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan ke acara selanjutnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bersyukur ya. Terima kasih pertama-tama kepada hambanya Ibu Ana. Tuhan berkati selalu. Tuhan, kita doakan selalu biar Bu Ana selalu menjadi berkat di dalam terus menjadi pelayan Tuhan, pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita juga berterima kasih kepada WL, Verlin, Tuhan berkati buat pelayanannya, Fani yang menjadi co-host ya hari ini ya. Tuhan berkati terus, Tuhan pakai terus di luar biasa dalam pelayanannya ya. Oke, hari ini kita mau firman Tuhan yang luar biasa ya. Saya juga merasakan ya, jadi sedikit kesaksian lah. Merasakan pekerjaan Tuhan memang luar biasa ya lewat firman ini. Ya, saya tersentuh dari apa yang ya saya alami ya saat ini ya, bahwa kasih Tuhan itu, pekerjaan tangan Tuhan memang ya apa yang Tuhan perintahkan, seperti ya Nabi Nuh yang tadi diceritakan ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Menurut pandangan orang mungkin gila kali ini orang ya, buka bangun perahu di musim yang cerah kan. Di pekerjaan yang Tuhan lakukan menurut kita, aduh, sudah waktunya apa belum, benar apa enggak gitu kan. Ya seperti saat inilah yang saya hadapi, di mana harus membuka gereja dan harus menjadi pemimpin gereja. Jadi ya itulah yang saya hadapi saat ini. Mau bener kagak, terus ya kayaknya mungkin kagak ya, sanggup kagak ya. Ya saya hanya bisa terus berdoa aja. Dan itulah memang pekerjaan Tuhan, kita harus dasari lewat iman percaya kita ya, sesuai firman yang kita dengar tadi. Iman kita harus ya kita tumbuhkan, timbulkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bagi saya ya, apa yang saya miliki semua punyanya Tuhan. Ya saya hanya minta kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Bila Tuhan sudah jalannya Tuhan, harus membuka gereja, harus memimpin gereja, ya saya harus terus berdoa kuncinya. Ya harus tumbuhkan iman saya, percaya hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buka, pasti Tuhan berkati. Itu aja yang ya saya minta semua terus dukung dalam doa ya, buat segala keperluan gereja. Memang
mungkin ya semua lewat iman ya, iman kita semua ya Tuhan lihat semuanya. Makanya kita harus terus bersatu hati, ya semua Tuhan yang menyediakan. Ya saudara bisa lihat seberapa besar pengeluaran yang kita keluarkan. Ya itu semua Tuhan yang keluarkan. Jadi ya saya hanya minta semua harus terus bersatu hati dalam doa. Jangan beri celah kepada si iblis untuk mengganggu pelayanan kita untuk Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan memberi celah sedikit pun, ya terus kita harus bersatu hati di dalam Tuhan. Saya pun tidak bisa maju tanpa dukungan doa dari semua para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada. Makanya ya itulah bukti nyata Tuhan sediakan semuanya, ya saya juga ya sampai ya rasa kedagingan pasti ada ya. Sanggup nggak gitu. Tapi ya semua Tuhan. Ya saya hanya bisa berdoa lah. Misalnya kuncinya ya cuma bisa berdoa. Berdoa, berserah. Ya Tuhan sediakan semuanya lah. Ya firman Tuhan yang luar biasa ya buat ya saya pribadi pun merasakan, pasti kita semua juga merasakan ya. Bukan hanya untuk rumah Tuhan ya, tetapi untuk pribadi pun di dalam rumah tangga pasti merasakan seperti itu. Ya makanya saya bilang gereja itu jangan anggap itu memang rumah Tuhan ya, tetapi jangan beranggap oh bukan rumah kita pribadi. Itu rumah kita pribadi juga karena kita anak-anak Tuhan. Gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan gereja, apa yang menjadi keperluan gereja itu tanggung jawab kita bersama. Jadi ya anggap semuanya ya Tuhan itu kan Bapa kita yang di surga, Bapa kita ya yang di surga. Jadi kita merasa kita harus terus mengasihi Bapa kita. Jadi kita harus menjaga rumah Tuhan menjadi lebih indah seperti milik orang tua kita. Ya, jadi teruslah kita bersatu hati untuk menyenangkan hati Bapa kita dan menjaga rumah Tuhan bersama-sama. Itu aja sih. Jadi ya saya juga berterima kasih buat firman yang luar biasa, buat ya saya pun dikuatkan ya, untuk ya harus maju lah di dalam Tuhan. Jangan kita mundur di dalam Tuhan. Kita harus fight, kita harus maju. Ya apapun yang terjadi, itu aja saya sih hanya bisa berdoa biar kita semua dipenuhi oleh buah-buah roh ya yang luar biasa. Penuh kasih, sukacita, pengendalian diri semua harus kita miliki untuk kita bisa terus bersatu hati. Kalau kita tidak memiliki buah roh, tidak akan bisa bersatu hati. Makanya jaga buah-buah roh kita agar kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur selalu lah. Kita semua juga harus bersyukur selalu ya. Ya, firman Tuhan luar biasa. Tuhan berkati selalu untuk Bu Ana. Pakai terus lebih luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Oke, kita mau masuk di dalam ayat hafalan ya hari ini. Pasti sudah pada di luar kepala semua nih ayat hafalan hari ini nih. Luar biasa ayat hafalannya. Ya. Saya mulai aja ya. Ayat hafalan pada malam hari ini, siapa yang mau duluan? Nah, ayo siapa yang mau duluan? Siapa yang resen ya? Layarnya kecil deh. Kecilin ya, Pak? Kok nggak bisa gede ya? Aduh, itu yang view. Masih jadul. Udah terus? Access full screen. Begini tuh.
Cari yang Full. banyak. Enggak. Hmm. Cari yang 10. Hmm. Oke, sudah besar gambarnya. Oke, saya lihat yang sudah resen belum ada, tapi sudah buka mic. Ya, Tante Lipong sudah buka mic. Boleh. Silakan. Oke. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Hmm. maka ditambah Semuanya itu maka semuanya itu akan ditambahkan kan kepada kamu. kepadamu. Oke, Tuhan berkati Tante Lipong. Amin. Sehat selalu. Duluan terima habis. Siapa? Oh iya, Amelina, ayo silakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Saya, siapa tuh? Tante Reni ya? Oke, silakan Tante Reni. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, Tuhan berkati Tante Reni. Amalina ke Tuhan berkati. Jadi lupa ngomong saya. Ya, ini yang sudah buka juga Cita Ocen ya. Tapi semuanya penjualan bersih juga di debit. Oke, silakan Cita Ocen. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan padamu. Semuanya itu. Maka semuanya itu akan Ditambahkan padamu. Oke, Tuhan berkati Cita Ocen. Terima kasih. Ya, sekarang Vera ya. Ibu Vera sudah resen. Silakan. Oke. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Yo. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati Gio dan Ibu Vera. Makasih. Oke, tumben di Filia resen. Biasanya dipanggil. Oke, silakan Filia. Oke, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati. Maminya, papinya, mana? Oh, Mama masuk siang, Tante. Oh, Nggak malam. masuk. Oh, masuk. Iya, pulang malam. Oke. Iya. Berkati ya, Filia. Iya, Tante, Tuhan berkati. Oke, siapa lagi nih? Oh, Noel ya? Oke, Noel, silakan. Oke, orang tuanya dulu ya sebentar. Orang tuanya dulu. Oke, mana orang tuanya? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Selanjutnya orang tua lagi. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati Bu Melin. Ya. Oke. Silakan Noel. Ya, Mazmur 6 ayat Matius 6. Matius. Ya. Kompak ya. Mazmur Matius. ayat 33, tetapi carilah
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati Noel. Ya, selanjutnya aku. Oke, silakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Tuhan berkati, Ceping. Amin. Selanjutnya Ibu Hasni. Sudah open mic. Silakan Bu Hasni. Nge-like ya ini. Bu Hasni silakan, mau ayat hafalan? Oke. Shalom. Shalom. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah Carilah dahulu. Tapi carilah dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambah. Itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati. Nininya mana nininya? Ini ke temannya. Oke. Ada lagi bahas nih pasukannya? Pada sibuk. Pada sibuk. Oke, Tuhan berkati. Iya. Tuhan berkati ya Bu Hasni. Ya, amin, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau raise hand? Bu Jenny mau mulai? Bisa? Oke. Siapa doa keluar nih? Devlin. Matius 6 Ya. ayat 23. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Rambut baru nih kayaknya nih. Ya. Devlin rambut baru ya? Rupa ganteng loh. Devina ya. Ya, sini ya. Devina. Dipanggil ya. Ayo, sarang yuk. Ayo. Ngambek dia. Mana ya Devina? Ciluk batu. Oh, Ciluk Batu. Wah, bajunya udah baju Imlek ya? Oke, baju. Ya, Devina. Terus. Ya, Matius. Nah. Suaranya mana? Ya. 6. 33. 33. Tuyuhinya. Tapi carilah Saya ya kerajaan akan dan kebenarannya. Akan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke. Tuhan berkati. Mana sarangnya? Sarangnya. Oke. Yuk, maminya sekarang ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, Tuhan berkati Bu Jenny, Devina, Devlin. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau lagi? Pak Yongki. Grace mau ya?
Apa? Kelas duluan. Pak Yongki. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, Tuhan berkati. Gracia mana? Gracia naik cepat duduk. Ya, Gracia ya. Matius di situ. 6 ayat 33. Tetapi carilah. Terus Jangan itu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, papanya sekarang belum. Ayo Pak Yongki, silakan. Udah ya Pak Yongki, udah ya? Saya lupa. Ayo selanjutnya Pak Darman, silakan. Pak Darman, keluarga Pak Darman mana nih, hilang di satu layar. Ini bocahnya Bu. Ini gara-gara bocahnya Bu. Ayo masuk merapat semuanya merapat. Terus ya. Duluan ya. Nah, terus duluan. Merapat semuanya. Ibu Ting keluar ya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nathan? Ayo. Yang kencang suaranya ya. Yang kencang suaranya. Matius 6 ayat 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo. Matius ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Oke, Tuhan berkati. Ya, lanjutnya Fani. Single nih, device-nya single nih. Fani dulu. Ayo. Kita. 6:3, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kok putus-putus? Itu mana sih? Ini Caca. Pak Darman, Tuhan berkati. Oke, siap. Matius 6 ayat 33. Pak Darman belum ya? Kalau besar ya mulutnya ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah tugasnya kita. Ya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu tugasnya Tuhan. Iya. Kita lakukan dulu sebagian kita, maka selebihnya Tuhan yang akan selesaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Aduh, panjang kali ya. Oh ya ini. Selanjutnya Ibu Suanti. Ini bisa buka nggak? Oh, nggak connecting ya hari ini.
Ya, nggak bisa ayat hafalan dong. Nggak terbuka. Udah, selanjutnya Pak Johan. Sudah semua ya? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Oke, Tuhan berkati. Erlin. Oke. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan nggak pakai merem kali. Kecil. Oke. Berkati Pak Johan Verlin. Selanjutnya saya ya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Ya. Wah, kayaknya mama mertuaku ininya sinyalnya kurang bagus. Jadi keluar masuk. Oke. Ayat hafalan pada malam hari ini ada 24 ya. Kita tunggu koneksinya dulu. Ya, saya sebutin ya, yang kalau yang sudah tapi belum dipanggil, tolong dibantu. Ya. Yang pertama Ibu Lipong, Amalina, Ibu Renita, Citaucen, Bu Vera, Gio, Filia, Noel, Bapak Siagian, Ibu Melin, Ibu Sunping, Ibu Hasni, Devlin, Devina, Ibu Jenny, Bapak Yongki, Gracia, Bapak Darman, Grace, Nathan, Ibu Ana, Fani, Bapak Yohan, Verlin, dan Ibu Mary. Ami udah bisa belum connect-nya? Oh, masuk lagi. Masuk tapi belum koneksinya ya. Oke. Sebenarnya sudah hafal. Oke. Ada yang belum disebut? Sudah ya semuanya ya. Oke, Tuhan Yesus berkati, dan kita sebelum ada pengumuman, Pak Johan. Di situ aja. Coba nanya. Shalom saudara, kedengarannya suara saya? Tuh si Mama bisa tuh. Enggak, kamu nggak bisa. Kedengaran suara saya? Tadi ngomong. Kedengeran. Ya saudara, beberapa hal pengumuman. Kita tanggal 16 kita akan ibadah onsite, di mana perencanaan saat ini kita bukunya sedang sedikit perbaikan karena ada yang bocor, jadi diperkirakan selesai di hari minggu ini. Dan hari Kamis kita gereja akan panggung dipasang. Lalu puji nama Tuhan, kita sudah membeli AC ya. Itu akan dipasang di hari Kamis juga, Kamis atau Jumat ya. Lalu kita Tuhan juga memberikan sebuah layar yang luar biasa. Jadi kita nanti tidak pakai proyektor, tetapi memakai layar televisi, saudara, yang langsung di screen ya, di screen. Jadi tanpa kabel kita jadi pujian teksnya itu ada di layar. Nah, nanti kita sedang saya pikirkan untuk bisa ibadah secara online juga. Jadi kita memakai dua konsep dan online, saudara ya. Nah, lalu kita Natal pun kita tahun ini kita
untuk sementara ini kita secara internal, ya. Jadi kita tidak mengundang ke luar, tetapi kita merayakan Natal itu secara internal karena keterbatasan tempat, saudara ya, karena kita ukuran rukonya itu satu lantai 4x10, saudara, itu belum dipotong panggung, saudara ya. Nah, jadi ya saya berharap kita semua terus maju, saudara, dalam pelayanan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, bagi ya pelayan-pelayannya terus maju terus ya. Dan ini semua Pak Gembala, Bapak Das Adi dan Pak Korda sudah mengetahui, dan nanti akan diadakan pertemuan saya dengan Pak Korda. Karena gereja kami ini statusnya status gereja atau gereja pembinaan dari gereja Pak Korda, saudara ya. Jadi nanti akan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya. Nah itu saudara, ya saat ini sih saya sedang mencari untuk mimbarnya ya saudara, untuk khotbah saudara. Nah ini saya sedang mencari, sebetulnya sudah ada di kemarin saya lihat di As Hardware ya, itu ya lumayan bagus juga saudara. Nah jadi kalau seandainya saudara mau datang, mungkin Minggu juga bisa saudara lihat tempatnya. Kalau Sabtu ya hari Sabtu kita pemasangan AC. Mungkin pemasangan AC, jadi mungkin belum bisa belum tersedia saudara ya. Jadi hari Minggu mungkin udah selesai saudara ya. Nah itu saja sih pengumumannya. Jadi saya berharap yang bisa hadir, silakan hadir ya. Sabtu nggak bisa Pak? Seperti biasa. Sabtu ini nggak bisa. Nah, hari Minggu. Oh Minggu. Nah kalau seandainya saudara mau hadir hari Minggu, kita jam 10 pagi itu ibadah onsep perdana di tanggal 16. Tanggal 16. Tanggal 15 ya? 16 kan? Hari Minggu tanggal 16. 16 itu kita ibadah perdana onsite. Ya, itu satu minggu saya sebelum ke Surabaya untuk mengikuti sidang MPS di Surabaya. Dan itu saja pengumumannya, dan nanti di tanggal 16 pun setelah ibadah saya akan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang pengeluaran dana gereja. Ya. Jadi nanti untuk laporan keuangan gereja saya akan adakan di gereja saudara ya, jadi tidak di online lagi saudara ya. Jadi lebih enak kita bertemu saudara. Lalu yang selanjutnya saya meminta anak-anak muda untuk berikut peran aktif, karena memang gereja kami untuk membangkitkan semangat anak-anak muda saudara. Oleh sebab itu nanti Natal pun mereka yang akan mengambil alih ya, jadi orang tua ya hanya pembina saudara ya. Jadi masing-masing orang tua pun terlibat, jadi anaknya panitianya bagian seksi apa, yaitu otomatis orang tuanya pun ikut saudara ya, supaya saya ingin anak-anak kita lah yang terus berperan, karena ini adalah generasi penerus saudara ya. Kita harus membimbing mereka juga saudara, supaya mereka bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Itu saja saudara pengumumannya. Kalau seandainya ada yang mau ditanya secara pribadi, bisa tanyakan ke
ke istri saya atau ke saya langsung, silakan. Saya terbuka dan mungkin ada masukan, ya. Silakan, saudara. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Udah. Oke. Mama sudah bisa buka video? Kedengeran nggak? Hujan gede di sini, loading aja. Oke. Ya. Kedengeran. Mau ayat hafalan, Ma? Ya, Matius 6 ayat 3. Oke. Tetapi carilah dahulu hujan gede Sukabumi. Oke. Amin. Terus putus sih, Ma, suaranya. Caranya deh tadi mati-mati aja. Iya. Oke. Tuhan berkati, Ma. Amin. Ya. Saya mau ngomong apa ya? Lupa. Ayat hafalan, Bu Ana. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Iya, 2 Korintus 5 ya. 5 ayat 17 ya. Oh, ini ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, tolong dicatat ya. Ini ayat hafalan untuk hari Rabu, ibadah fellowship lagi. Kita bertemu di hari Rabu. Seperti biasa 19.30. Ya. Siapa yang ngomong ya? Ya, ada. Ayat hafalan buat hari Rabu apa? Oh iya, ntar saya kasih, Ma. Oke. Selanjutnya ada, sebelum kita mengakhiri, ada yang mau didoakan? Sabtu ini kita berhubung tanggal merah, jadi kita libur ya untuk ibadah doa pujian dan penyembahannya. Jumat tetap biasa, yang mau berpuasa tetap berpuasa dan dibuka di hari Sabtu, tapi tidak ada ibadah. Sebelum kita mengakhiri doa syafaat, ada yang mau didoakan? Sebelumnya kita doakan Ibu Pingping ya. Doa syafaat siapa ya? Nanti doa syafaat nanti Pak Yongki ya. Sebelumnya Ibu Pingping kita doakan biar Tuhan pulihkan kesehatannya ya, yang sakit. Ibu Pingping terus? Ibu Ping Saputri namanya. Pingpingnya ada 2 nih, Sunting sama Ping Saputri. Ibu Ping. Ya, Ibu sama Sunting. Enggak, Ibu Ping Saputri doang, Pak Yongki. Pingping aja ya? Iya, Ibu Pingping lah. Namanya sama sih panggilan Pingping. Oke. Ya. Terus sama ini buat gereja ya Pak Yongki, biar Tuhan lancarkan untuk segala kebutuhan dan keperluannya ibadah Kristen. Ya, ada lagi yang mau didoakan? Ya. Ntar nyanyinya pas Natal ya, Gracia. Oke, kalau tidak ada ya kita akhiri. Anak-anak juga Pak Yongki yang ya lagi rajin ulangan nih kayaknya. Oke. Untuk anak-anak biar pada pintar dan sehat terus selama sekolahnya. Oke, itu aja kayaknya pokok doa kita, Ibu Pingping, pemulihan kesehatan, dan untuk gereja segala kebutuhannya Tuhan lengkapi, dan buat anak-anak yang sekolah. Oke, itu aja. Tuhan berkati Pak Yongki. Ya.
Mari Bapak Ibu, saudara saya kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Segala puji syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bisa bersatu hati, berkumpul kembali ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang begitu indah ya Tuhan, dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati Ibu Ana ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berkati Ibu Ana seperti yang doa dan keluarganya ya Tuhan, dan berkati Pak Darman ya Tuhan, segala pekerjaannya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus, kesehatannya yang Kau berkati ya Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anaknya juga ya Tuhan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang multimedia ya Tuhan, WL, dan berkati juga ya Tuhan Yesus Kristus Ibu Pingping ya Tuhan Yesus yang sekarang lagi sakit ya Tuhan, untuk angkat penyakit ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan yang sekarang lagi ujian atau ulangan ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati hikmat kepintaran ya Tuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan Yesus Kristus yang dalam ujian ya Tuhan atau ulangan ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Untuk ibadah onsite ya Tuhan. Engkau cukupkan semua kebutuhan gereja ya Tuhan. Mulai dari AC, panggung, tempat ibadah ya Tuhan, apa semua Engkau cukupkan ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus agar kami melakukan ibadah ya Tuhan, semuanya bisa lancar ya Tuhan, tanpa gangguan apapun juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa. Kami tanggal 16 akan ibadah onsite ya Tuhan. Engkau berkati semuanya ya Tuhan, berkati kelancarannya ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Pak Yohan ya Tuhan, segala pekerjaan yang Kau berkati ya Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Dan berkatinya istrinya Ibu Mary ya Tuhan, dan anak-anaknya ya Tuhan, Pani dan Berlin yang Kau berkati ya Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk saudara kami ya Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya Tuhan, dan saudara semuanya ya Tuhan, Tuhan Yesus, untuk ibadah fellowship ini ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak, berkati kesehatannya ya Tuhan, berkati setiap pergumulannya ya Tuhan Yesus Kristus, dan yang belum bekerja yang Kau berkati ya Tuhan, segala pekerjaan yang Kau layakkan ya Tuhan, sesuai dengan talentanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami NKRI ya Tuhan, mulai dari pejabat tinggi negara ya Tuhan, presiden, wakil presiden, jajaran menterinya, sampai ke RT RW di lingkungan kami ya Tuhan. Kau topang ya Tuhan segala pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Selalu takut akan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Dan kami akan siap menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendoa syafaat pada malam hari ini Tuhan Bapak Yongki ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang Kau ambil alih ya Tuhan, Kau angkat, Kau sembuhkan dengan darah ya Tuhan Yesus. Dan Kau pulihkan ya Tuhan keadaannya, baik ekonomi, kesehatannya, pasangannya, anaknya ya Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Anes Adi ya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna ya Bapak. Hadirat terus memulihkan keluarga Bapak Gembala kami, baik anaknya, istrinya, keluarga besarnya ya Tuhan. Jadikan keluarga besarnya menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapak. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan ya Bapak, sebagai Korda Dekani Jabodetabek ya Tuhan. Kami percaya Engkau jamah ya Tuhan, para pemimpin
kami ya Tuhan, biarlah semuanya ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Begitu juga kami semua, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Kau akan memberikan damai sejahtera bagi kami semua, walaupun kami menghadapi segala macam rintangan apapun juga, permasalahan pergumulan, atau cita-cita kami ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini ya Tuhan, dengan iman kami, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu dengan iman kami percaya pada malam hari ini Engkau yang memberkati dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah segala usaha, pekerjaan dan pelajaranmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala bersama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita mau foto dulu. Open, saya mohon untuk semuanya. Open videonya ya. Oke, yuk semuanya kita mau Kalau mulai ini dulu. Kita apa lagi ya? Lainnya tolong dibuka Galeri. Windows sama ini ya, gambar Windows ya. Ini doang Windows dong, satu. Oke, silakan. Ya, anak semuanya. Ya, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara mana jempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi saudara. Sekali lagi, Sarangeo. 2, 3, Sarangeo. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Berkati Noel. Ochen, Tante Renita, Tuhan berkati Ceping, Bu Hasni, Devina, Sarangio, Devin, berkat Mama, Tuhan berkati Pak Yogi Ceping, Vera, Darman, sekeluarga, Tante Lipo. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya semuanya. semua. Sehat selalu ya. Keselamatan. Sampai bertemu kembali hari Rabu. Saya tutup ya. Selamat beristirahat. Selamat istirahat. Yesus berkati semua.